Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1. Amati gambar ini. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Sebutkan contoh makanan yang menurutmu sehat. Menurut saya, sehat itu buah-buahan, sayuran, susu, dan daging. Apakah kriteria dari makanan yang sehat? Kriteria makanan sehat yaitu mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, bacalah dialog di bawah ini dengan seksama. Dayu, Edo, dan Siti. Dayu, wah sedapnya sarapanku hari ini. Edo, sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Dayu, ibuku membuat bubur ayam istimewa. Siti, aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia dan hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Nah, dari bacaan itu dapat kita simpulkan bahwa makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Nah, seperti ini iklannya. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amatilah iklan di atas dengan seksama. Tuliskan apa yang kamu lihat dalam iklan media cetak tersebut. Nah, lalu kalian masukkan pada kolom ini. Oke, kita bahas. Gambar 1 tadi, nah seperti ini. Tulisan yang dapat saya lihat itu, makanan sehat dan bergizi, solusi hidup sehat dan awet muda. Untuk gambar nomor 2-nya ini, tulisan yang saya lihat adalah makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak. Gambar nomor 3 yang saya lihat, cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Berdasarkan tulisan iklan yang kamu baca di atas, diskusikan dengan teman sebangkumu tentang beberapa hal berikut. Yang pertama, kata-kata kunci dari iklan tersebut.
Nomor 2, ciri-ciri dari sebuah kata kunci. Nomor 3, alasan kamu memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci. Jelaskan hasil diskusimu dengan menggunakan peta pikiran seperti berikut ini. Kata kunci. Kata kunci adalah merupakan sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kata kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Lalu, ciri-ciri sebuah kata kunci adalah: pertama, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Dan yang ketiga, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep ataupun informasi dari sebuah bacaan. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan tadi adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Alasanku memilih kata kunci tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata kunci tersebut mewakili topik atau informasi dalam iklan. Buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompokmu tentang kata kunci. Nah, dari kotak-kotak tadi dapat saya simpulkan bahwa kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kata kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci. Yang pertama, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata. Yang kedua, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan. Dan yang terakhir, mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep ataupun informasi dari sebuah bacaan. Nah, itulah kesimpulan dari kotak-kotak tadi. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang bisa aku konsumsi? Bagaimana aku mencernanya? Ini lucu ya teman-teman ya. Sapi bisa bicara. Tuliskan hal yang ingin kamu ketahui tentang organ pencernaan hewan dalam bentuk pertanyaan. Nah, kira-kira apa yang akan kalian tanyakan? Semisal, apa organ pencernaan hewan dan manusia sama? Atau apakah organ pencernaan hewan yang terdapat dalam mulut seperti gigi dan lidah fungsinya sama seperti manusia? Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan lain, silahkan kalian tulis di sini. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminasia? Simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminasia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminasia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminasia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminasia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminasia dibantu oleh beberapa mikroba seperti bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminasia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminasia ialah sapi.
Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri dan yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham yang mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan ambomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Inilah bagian-bagiannya, teman-teman. Sapi dikatakan memiliki 4 perut, ya ini karena ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Lalu penjelasannya seperti ini. Rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, pada retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Nah, pada omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Setelahnya makanan masuk ke abomasum. Nah, pada abomasum inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Wow, panjang sekali ya. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Setelahnya, diskusikan dengan guru dan temanmu tentang arti dari kosakata-kosakata tersebut. Nah, menurut saya ini kotaknya terlalu kecil ya kalau kita berdiskusi tentang kata-kata tersebut, karena kata-kata tersebut asing semua ya. Jadi saya akan membuat seperti ini saja. Rumen. Nah, kalian lihat gambarnya di bagian situ ya teman-teman. Rumen adalah bagian terbesar dari perut sapi. Dapat dilihat bagiannya memang besar pada gambar tersebut. Dengan kapasitas hingga 50 galon makanan yang dicerna pada waktu tertentu. Wow, ramen ini mengandung enzim yang memulai proses pencernaan, memecah makanan keras dan selulosa. Yang kedua, retikulum. Retikulum menangkap apapun yang seharusnya tidak dimakan sapi, seperti potongan batang, bebatuan, dan kerikil. Retikulum juga melembutkan rumput yang telah dimakan dan membentuk gumpalan kecil. Retikulum di sini seperti filter ya teman-teman, menyaring makanan yang tidak seharusnya dimakan sapi.
Lalu omasum. Omasum memiliki banyak lipatan untuk menyaring makanan, memeras air, dan selanjutnya memecah makanan yang dicerna sebagian untuk kembali dari perut ke mulut untuk dikunyah lebih lanjut. Oh, berarti ini mengunyah untuk yang kedua kali ya teman-teman. Lalu abomasum. Abomasum melengkapi proses pencernaan, menyalurkan nutrisi penting agar diserap oleh aliran darah dan mengirim sisanya menuju ke usus 12 jari. Sisa ini disebut dengan kim. Nah, lalu ada bagan seperti ini, saya akan memperjelas ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari bacaan tadi itu seperti ini. Rumput dikunyah di mulut. Nah, setelah dikunyah di mulut, masuklah kepada esofagus. Nah, setelah ke esofagus, rumen perut besar. Nah, disinilah pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Setelah ke rumen, dia akan masuk ke mulut lagi. Ini pengunyahan yang kedua. Proses yang terjadi, makanan dikunyah kedua kalinya sehingga lebih sempurna. Jadi setelah masuk lalu dikeluarkan lagi. Setelah itu retikulum. Proses yang terjadi pada retikulum itu adalah makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Setelah itu omasum, masuk pada omasum. Setelah masuk omasum, terakhir abomasum. Pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Seperti itulah alur pencernaan makanan pada hewan ruminasia. Lalu, setelah melengkapi diagram di depan yang kotak-kotak tadi, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Gambarlah hewan sapi seperti di bawah ini pada kertas gambar ukuran A3. Oh, kalian bisa menggunakan buku gambar kalian. Buatlah gambar sebaik mungkin, kemudian lengkapi gambar tersebut dengan hal-hal berikut. Yang pertama, memberi nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi. Yang kedua, memberi tanda panah. Yang ketiga, warnai gambarmu sebaik dan semenarik mungkin. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menuliskan nama anggota kelompokmu pada bagian kiri bawah kertas gambar. Nah, ketika kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan sendiri, lalu menggambar ini. Hargailah hasil karyamu dan berbanggalah bahwa kamu telah berhasil bekerja sama dan menghasilkan karya yang indah dan bermanfaat. Nah, kalian buat gambar seperti ini ya teman-teman. Tidak susah kan? Selamat mencoba. Jelaskan secara rinci nama-nama organ pencernaan sapi dan jelaskan arah tanda panah yang kamu buat pada gambar sapi tersebut. Oh, jadi kalian buat gambar ini lalu kalian panah-panah ya teman-teman. Ini bagian apa? Ini bagian apa? Gitu ya. Perhatikan hal-hal di bawah ini sebagai panduan dalam presentasimu. Nah, silahkan kalian baca sendiri. Lalu kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, kata kunci pada iklan media cetak, dan yang kedua, organ pencernaan pada hewan dan fungsinya. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.